Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramdan Wijaya dari kelompok 1. Sini saya akan memaparkan mengenai tugas besar 1, studio perancangan 1, dengan judul tugas besar perencanaan struktur gedung kantor di Sentul, Jawa Barat menggunakan SAP 2000. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur bawahnya. Baik. Berikut adalah denah penyelidikan tanah dari kelompok kami. Lokasi penyelidikan tanah di Sentul, Jawa Barat. Terdapat 2 titik sondir dan 2 titik bor dengan lokasi seperti pada gambar. Selanjutnya adalah kondisi lapisan tanah. Ini kedalaman 0 sampai 6 meter, yaitu lempung 6 sampai 8, lempung 3, 8 sampai 10 meter, lempung 2, dan 10 meter sampai 20 meter itu lempung 3. Ini untuk kondisi lapisan tanah pada titik bor 9. Dan untuk bor 10 adalah sebagai berikut di bawahnya. Ini. Dan untuk hasil sondirnya adalah sebagai berikut. SS9 atau sondir 9.9, kedalaman pengujian sondirnya 4,6 meter. Untuk titik sondir 10, kedalamannya 6,4. Dengan nilai tahanan konus atau kice sama besar yaitu 250 kg per cm persegi. Berikut adalah stratigrafinya dari bor 10 sampai bor 9. Karena ini yang diketahuinya hanya 2 titik yaitu bor 10 dan bor 9, maka tengah-tengah ini merupakan menggunakan forecast atau interpolasi, sehingga dapat kedalaman 7,4, 6,9, 6,3, dan 5,7 dari titik bor 10 ke bor 9. Berikut adalah kondisi lapisan tanah pada bor 9. Mohon maaf salah. Berikut adalah diagram alir perencanaan fondasi. Diawali dengan mulai, dilanjutkan dengan studi literatur, lalu pengumpulan data, selanjutnya dilakukan uji bor, uji SPT dan uji CPT, dan juga data beban struktur. Setelah didapatkan, maka selanjutnya adalah membuat stratigrafi hasil pengujian tanah, lalu dilanjutkan dengan perhitungan daya dukung fondasi tiang tunggal. Selanjutnya berdasarkan uji CPT, metode metode Smartman atau metode Bejman, juga berdasarkan uji SPT menggunakan metode Meyerhof dan metode Luciano-Decot. Setelah dianalisa, selanjutnya dilakukan perhitungan daya dukung tiang kelompok. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan penurunan fondasi, yaitu penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Apakah S lebih kecil daripada S izin? Jika tidak, maka kembali ke perhitungan daya dukung fondasi tiang tunggal. Namun jika iya, konfigurasi tiang panjang dan desain pile cap bisa dilakukan, lalu selesai. Berikut adalah denah rencana tiang panjang. Untuk dimensi tiangnya adalah sebagai berikut. Untuk titik A, B-nya 0,4, A-nya 0,4, dan L-nya 8. Di mana B adalah lebar fondasi, A panjang fondasi dan kedalaman, dan L adalah kedalaman fondasi. Begitu juga untuk titik B, C, D, E, dan F. Selanjutnya adalah perhitungan daya dukung tiang. Diawali dengan daya dukung tiang tunggal serta sondir. Pertama, yang dilakukan adalah mencari KIP, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. KIP sama dengan KIC 1 plus KIC 2 dibagi 2 dikali AP. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung daya dukung selimut tiang atau QS dengan rumus sebagai berikut. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan daya dukung ultimate tiang atau QU
yaitu di mana rumusnya QU sama dengan QP plus QS. Yang keempat adalah menghitung daya dukung izin tiang atau Q allowable dengan rumus QL sama dengan QU per SF. Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut. Perhitungan fondasi di titik A2 sampai dengan A5. QP masukkan rumusnya, angka-angkanya dimasukkan, dapatkan QP sebesar 269,36 ton. Berikut adalah tabelnya menggunakan Excel agar lebih mempermudah perhitungannya. Dapatkan QS sebesar 20,26 dan QU-nya adalah QP plus QS yaitu didapat 289,63 ton. Dan Q allowable-nya adalah 96,54 ton. Lalu dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil perhitungan daya dukung izin tiang, pancang, metode Smetman dan Nottingham. Berikut titik A, A2 sampai A5, QL-nya dapat 94,54. Begitu juga titik B2 sampai B5, C1 sampai C5, D, E, dan F. Berikut adalah besaran Q allowable-nya. Lalu selanjutnya adalah metode Bagiman. Di sini juga dilakukan perhitungan untuk mencari QL dan contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Didapatkan Q allowable sebesar 126,08 kg. Untuk rekapnya dari hasil perhitungan dengan metode Bagiman adalah sebagai berikut. Titik A, B, C, D, E, dan F. QL-nya adalah sebagai berikut pada tabel. Lalu dilanjutkan perhitungan daya dukung tiang, yaitu daya dukung tiang tunggal dengan data NSPT. Pertama menggunakan metode Meyerhof, di mana rumus QP adalah 9 kali CU kali AP. Di sini adalah penjelasan notasinya. AP adalah luas penampang tiang dengan satuannya meter persegi, CU adalah kohesi dan dryness dengan satuannya ton per meter persegi, atau NSPT kali 2/3. Selanjutnya adalah QS atau daya dukung selimut tiang. Lalu dilanjutkan dengan daya dukung ultimate tiang atau QU. Berikut adalah rumusnya. Lalu Q label berikut adalah rumusnya. Dan yang kelima adalah contoh perhitungan daya dukung izin tiang pada tiang panjang dengan metode Meyerhof. Contoh perhitungannya dilakukan pada titik A2 dan titik A2 sampai A5. Berikut NSPT-nya 35 dan NSPT-nya 16. Dilakukan perhitungan CU didapat 23,33, AP 0,16 meter persegi dan QP dapat 33,6 ton. Untuk QS-nya didapat 17,07 ton. Berikut adalah hasilnya. Dan QU didapat 131,73 ton. Dan QO label didapat dengan rumus QU per SF didapat sebesar 43,91 ton. Berikut adalah rekapitulasinya dari titik A, B, C, D, E, dan F menggunakan metode Meyerhof. Lalu ada metode Luciano-Decourt. Pertama, ini cara mencari QP-nya dengan rumus berikut, cari QS-nya dengan rumus berikut. Lalu ada daya dukung tim tiang atau QU dengan rumus sebagai berikut. Daya dukung izin tiang atau QO label dengan rumus sebagai berikut. Dan contoh perhitungannya adalah sebagai berikut, di mana N1 sama dengan 35, N2 sama dengan 27,5, maka K-nya 20 itu untuk tanah lanau atau berlempung. Terus mencari NP-nya adalah sebagai berikut. N1 plus N2 bagi 2 didapatkan 31,25. AP-nya didapat 0,16 meter persegi dan KP-nya didapat sebesar 100 ton. Selanjutnya, contoh perhitungan daya dukung izin tiang panjang dengan metode Luciana-Decourt. Berikut adalah perhitungan fondasi titik A2 sampai A5. Untuk tabel 815 adalah perhitungan nilai NS dan AS-nya. Berikut. Untuk QS-nya didapat sebesar 113,89 ton. QU-nya setelah dihitung didapat sebesar 213,89 ton dan QO labelnya adalah QO per SF sama dengan, dapat 71,3 ton.
Lalu yang keenam adalah rekap hasil perhitungan daya dukung izin tiang panjang metode Luciano record. Untuk titik A sama dengan titik F, berikut ada hasilnya. Yang selanjutnya adalah perhitungan daya dukung tiang atau rekap daya dukung tiang tunggal. Melihat dari tabel berikut untuk hasil-hasilnya, dari semua metode yang digunakan adalah metode yang menghasilkan angka terkecil, yaitu metode Meyerhof. Daya dukungnya terkecil, maka ini yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Selanjutnya adalah perhitungan daya dukung tiang atau daya dukung tiang kelompok. Yang pertama, perhitungan jumlah tiang, di mana jumlah tiang panjang kelompok dihitung dengan persamaan berikut: N sama dengan V dibagi Q izin, di mana V-nya adalah reaksi peletakan ton dan Q izin adalah daya dukung izin tiang tunggal dalam satuan ton. Berikut ada hasil perhitungan jumlah tiang kelompok menggunakan Excel. Dan rekapnya adalah sebagai berikut: dari titik A, A2, A3, A4, A5, dilanjutkan dengan titik B, B2, B3, B4, B5, C, D, E, dan F. Maka didapat hasil tiang untuk titik A2 sebesar 5, A3 sebesar 5, dan seterusnya. Sampai dengan F5 sebesar 5 tiang. Sebanyak 5 tiang. Yang selanjutnya adalah konfigurasi tiang panjang. Berikut adalah gambar sketsanya. Untuk titik A2, A2 dapat tadi 5 tiang. Maka di sini menggunakan 5 tiang. A3 5 tiang, A4 5 tiang, A5 6 tiang, dan seterusnya. Masing-masing titik berbeda jumlah tiangnya tergantung dari beban yang dipikulnya. Semakin besar bebannya, maka dibutuhkan tiang semakin banyak. Selanjutnya adalah daya dukung tiang panjang kelompok. Daya dukung tiang kelompok ultimate dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya. Lalu perhitungan daya dukung tiang panjang kelompok ultimate. Maka setelah dihitung, didapat untuk titik A2 sebesar 131,73 ton. A3 sebesar 131,73 ton. Ini untuk daya dukung ultimate-nya. Begitu juga seterusnya, semua titik sama dengan titik F5. Dan berikut hasil rekapannya. Sebesar daya dukungnya adalah ini. Dari semua titik. Yang kelima, dilakukan rekapitulasi perhitungan daya dukung tiang kelompok. Untuk titik A, A2, dicek. Setelah dicek memenuhi, hasil dari daya dukung grupnya lebih besar daripada gaya vertikalnya, daripada bebannya, itu oke, maka memenuhi. Maka dapat daya dukung grup ini dapat menahan beban di atasnya. Karena semuanya oke, berarti semuanya aman. Selanjutnya adalah penurunan elastik. Untuk penurunan elastik tiang panjang metode Fasik dapat dihitung dengan persamaan berikut: S sama dengan S1 plus S2 plus S3 dengan notasi atau penjelasan S. Lalu sebagai berikut ini: S sama dengan penurunan tiang total, S1 penurunan batang tiang, S2 adalah penurunan tiang akibat beban titik, S3 adalah penurunan tiang akibat beban yang tersalur sepanjang batang. Berikut adalah untuk masing-masing rumusnya: S1, berikut rumusnya, S2, rumusnya, S3, dan untuk penurunan elastik tiang kelompok dihitung dengan SGE sama dengan akar BG per DS. Berikut adalah tabel perhitungan penurunan elastik tiang panjang untuk setiap titik. Titik A2 L-nya 8, untuk QP-nya 33,6, QS-nya 398, maka Q-nya adalah QP plus QS yaitu 131,73 ton. Untuk P-nya didapat 0,255%. Untuk QW-nya dapat 25,57. QWP-nya dapat 6,521. Dan seterusnya. Dengan menggunakan rumus-rumus yang tadi ya. Ini. Lalu setelah perhitungan penurunan
elastik tiang panjang dilakukan. Selanjutnya adalah perhitungan penurunan elastik tiang panjang atau lanjutannya. Yang lanjutannya. Ini tadi dapat A2 penurunan elastiknya itu SGE ya, penurunan itu sebesar A2 0,095, A3 0,074, 4 0,074 dan seterusnya. Ini adalah hasil atau besarnya penurunan elastik tiang panjang tiap titik. Selanjutnya adalah penurunan konsolidasi. Untuk penurunan konsolidasi, berdasarkan hasil pengujian konsolidasi tanah di laboratorium, didapat bahwa tanah yang tinjau bersifat overconsolidated karena memiliki nilai OCR lebih besar daripada 1. Sehingga nilai penurunan konsolidasi tiang panjang dapat dihitung dengan persamaan berikut. Kita adalah rumusnya. Delta SCI sama dengan CRI HI dibagi 1 plus LI log sigma sigma 0 aksen plus delta sigma aksen I per sigma aksen 0I, di mana CR adalah indeks pemampatan, H besar adalah tebal lapisan tanah, untuk EO adalah angka pori awal, sigma 0 aksen sama dengan tegangan tanah efektif, dan untuk delta sigma aksen sama dengan peningkatan tegangan di tengah lapisan I. Untuk BG dan LG adalah lebar dan panjang kelompok tiang. Untuk ZI adalah jarak dari Z sama dengan 0 ke tengah lapisan I. Selanjutnya adalah ini perhitungan penurunan konsolidasi. Direkap pada tabel berikut. Untuk titik A2 tadi komponen-komponen tadi dimasukkan datanya, lalu dapatkan data SC-nya sebesar 2,51 untuk titik A2. Untuk titik A3 didapat 2,41 dan seterusnya sama dengan F5. Berikut adalah hasil perhitungan penurunan konsolidasinya dari setiap titik. Selanjutnya adalah penurunan total. Untuk penurunan total, pondasi tiang dihitung dengan persamaan berikut, di mana SG sama dengan SGE plus delta SC. Dalam Masa ini 8460 2017 ditetapkan bahwa penurunan izin kurang dari 15 cm ditambah B dibagi 600 untuk bangunan tinggi dan bisa dibuktikan struktur atas masih aman. Untuk rekap penurunan total pondasi tiang panjang adalah sebagai berikut. Untuk titik A2 masih oke. Ini ya. Harus kurang dari 15 cm ditambah B 600 syaratnya. Maka untuk titik A2 oke, A3 oke, dan seterusnya oke. Maka semuanya memenuhi izin. Jadi pondasi tiang panjang dapat digunakan karena nilai penurunan tiang panjang memenuhi syarat penurunan pada SNI 8460 2017. Selanjutnya adalah menentukan dimensi pile cap. Untuk menentukan jarak antar tiang digunakan 2,5D kurang dari sama dengan S1 kurang dari sama dengan 3D, di mana D adalah diameter tiang. Yang kedua adalah menentukan jarak tiang ke tepi. Untuk menentukan jarak tiang ke tepi digunakan 1,25D kurang dari sama dengan S2 kurang dari sama dengan 2D, dengan D adalah diameter pilar. Yang ketiga adalah menghitung panjang pile cap, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Dan yang keempat menghitung lebar pile cap, rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah menentukan ketebalan pile cap, di mana ketebalan total pile cap ini harus demikian rupa sehingga tinggi efektif tulangan bawah tidak kurang dari 300 mm. Jadi minimal setebal 300 mm. Untuk ketebalan pile capnya harus memenuhi syarat gaya geser, di mana VC lebih besar daripada VU. Selanjutnya yang keenam adalah menghitung gaya geser satu arah dengan rumus sebagai berikut. Yang ketujuh, menghitung kuat geser satu arah dengan rumus sebagai berikut. Dan yang kedelapan, mengontrol gaya geser satu arah dengan rumus sebagai berikut. Lalu dilakukan penghitungan kuat geser dua arah dengan rumus pada tabel berikut. Ini sesuai tabel yang terdapat pada SNI 2847 tahun 2019. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut tiap notasinya. Lalu dilanjutkan dengan menghitung gaya geser dua arah
dengan rumus sebagai berikut. Dan yang ke-11 adalah mengontrol gaya geser dua arah dengan rumus sebagai berikut. Berikut untuk menentukan dimensi file capnya, gambar tampak atas dan tampak sampingnya. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut, merupakan rekapitulasinya. Untuk titik A2 didapatkan jumlah tiangnya 5 dan panjangnya 3,3 dibulatkan menjadi 4, untuk lebarnya 2,4 dibulatkan menjadi 3. Begitu juga untuk titik A3, A4, dan seterusnya sampai dengan F5. Untuk panjang dan lebarnya adalah sebagai berikut file capnya. Selanjutnya adalah perhitungan kontrol ketebalan file cap dengan gaya geser satu arah. Untuk titik A2 dengan tebal 0,5 ini digunakan trial dan error. Untuk titik A2 jika menggunakan ketebalan 0,5 didapatkan VC-nya sebesar 80,506 dan angka ini lebih besar daripada VU, maka oke, bisa dipakai ketebalannya. Begitu juga untuk titik A3, A4, A5 dan seterusnya. Karena semuanya sudah oke, maka ketebalannya dapat digunakan. Selanjutnya adalah perhitungan kontrol ketebalan file cap dengan gaya geser dua arah. Untuk A2 dengan tebal 0,5 maka didapatkan VU VC1 sebesar 438,97, VC2 439,099, VC3 284,041. Maka VC yang dipakai adalah yang terkecil yaitu 284,041. Maka jika dibandingkan dengan VU-nya masih lebih besar daripada VU, maka VC dapat digunakan. Untuk titik selanjutnya juga sama sampai dengan titik F5. Semua sudah oke, maka semua aman. Yang selanjutnya adalah rekapitulasi dimensi file cap hasil akhirnya. Untuk titik A2 didapatkan dimensi file cap sebesar sepanjang 4 meter, lebarnya 3 meter dan tebalannya 0,5 meter. Untuk titik A3 dan sampai dengan F5 adalah sebagai berikut. Maka dimensi tiap file cap dari tiap titik dapat digunakan karena sudah memenuhi syarat. Itu syarat gaya geser satu arah maupun dua arah sudah memenuhi. Dan hasil ini adalah hasil akhirnya. Berikut penjelasan sekian penjelasan dari saya mengenai struktur bawah dari tugas studio perancangan 1 menggunakan SAP 2000. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.